Pemirsa, jumpa kembali dalam Zooming with Primus. Selain Go Retail dan Go Digital, perbankan kini juga Go Millennial. Kelompok usia milenial 24-39 tahun yang berjumlah 70 juta atau 26% dari total populasi Indonesia merupakan Golden Age, usia emas yang harus dibidik sebagai nasabah semua bank. Kini menyasar segmen milenial dalam mengembangkan layanan, mengingat pasar milenial sangat prospektif untuk layanan mulai dari KPR, wealth management, kemudahan transaksi perbankan hingga investasi. Untuk melihat penetrasi perbankan ke usia milenial, Zooming with Primus hari ini mengangkat topik strategi bank menggarap pasar milenial. Dan untuk membahasnya sudah hadir 3 narasumber, yaitu Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Pak Edwin Nurhadi, Consumer Business Director PT Bank BNI Persero, TBK, Ibu Corina Leila, dan Ekonom Indef, Dr. Yudhistira. Pemirsa, kita melihat bahwa isu milenial sekarang ini kan menjadi pembicaraan setiap hari. Dan di bidang keuangan, milenial ini menjadi perhatian. Jadi ada 3, tadi ada Go Retail, ada Go Digital, Go Millennial. Nah ini digital dan milenial ini sudah menyatu. Nah kita kepingin mendapat gambaran dari para narasumber kita. Tapi sebelumnya kita menyapa Pak Edwin Nurhadi. Selamat siang Pak. Siang Pak Primus, sehat Pak. Salam sehat Pak. Ya. Kemudian Ibu Corina Leila, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Primus, sehat-sehat Ya. Pak. Salam sehat Bu. Kemudian Mas Bima Yudhistira, selamat siang Mas Bima. Selamat siang Pak Primus. Iya. Nah kita mendapat gambaran dulu dari Otoritas Jasa Keuangan tentang bagaimana milenial, apakah milenial ini sudah mulai banyak masuk perbankan menjadi nasabah dominan, dan apakah literasi mereka sudah cukup baik mengimbangi dengan inklusi yang makin baik. Persilakan Pak. Baik, ya terima kasih Pak Primus, Bu Corina, Mas Bima. Jadi terkait dengan millennials ini memang menarik. Tadi dibuka dengan Go Retail, Go Digital, dan Go Millennials. Jadi kalau kita kontekskan kembali ke millennials ini, pasarnya tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Primus, itu begitu besarnya Pak ya. Kalau kita lihat BPS 2020 kan menunjukkan generasi millennials itu di kurang lebih ada di 25%, 26%. Sedangkan generasi Z itu sudah ada di angka kurang lebih 27,9. Kalau kita combine itu kurang lebih ada 145 juta, kurang lebih 54%. Nah, potensi ini sebenarnya sangat besar sekali yang bisa digarap oleh sektor jasa keuangan. Kalau tadi bicara bagaimana komponen 2 generasi yang besar ini untuk masuk ke sektor jasa keuangan, saat ini memang kalau kita lihat dari sisi literasi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat memang khusus untuk umur 15-17 itu memang masih sangat rendah. Itu ada di 16%. Tapi kalau kita breakdown lagi untuk umur 18-25 dan 26-35, sebenarnya tingkat literasinya itu sudah di atas tingkat literasi nasional, 44 dan 47%. Di atas literasi yang nasional kalau hasil survei OJK 38%. Demikian juga untuk yang inklusinya. Kalau di umur 18-25 dan 26-35 di generasi Z dan juga generasi milenial ini sudah di atas tingkat inklusi nasional rata-rata 76%. Memang yang 15-17 inilah yang masih di bawah rata-rata nasional. Namun demikian yang menariknya adalah kalau dari sisi pengetahuan, kalau kita lihat lagi Pak dari hasil survei dan juga kajian dari Indonesia Millennial Reports, itu memang, dan juga survei kami dengan ADB pada tahun 2018, itu kita melakukan Youth Financial Inclusion Site 2018, 80% itu mostly generasi ini sudah mengetahui sebenarnya produk-produk basic di perbankan, seperti tabungan, itu 80% mostly sudah tahu. Dan yang menariknya lagi adalah mostly juga generasi ini juga sudah menggunakan produk-produk basic tersebut. Tabungan adalah top of mind dan juga yang banyak sudah digunakan. Nah, namun demikian memang
sekali lagi dari sisi yang kita tahu karakteristiknya dari millennials ini kan memang mereka lebih experience oriented dibandingkan dengan investment ataupun aset oriented. Nah, inilah yang perlu kita kawal, yang perlu kita benahi agar tadi dari sisi literasinya terus kita bisa tingkatkan dari sisi kecakapannya. Nah, kecakapan finansial ini menjadi penting dalam rangka nantinya kita bisa mendorong inklusinya. Jadi pemanfaatan, penggunaan sudah sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh generasi milenial tersebut. Karena mereka akan tahu manfaat dan kegunaannya serta risikonya. Ini menjadi penting dan segmen inilah yang sekarang sudah masuk ke perbankan dan juga sektor lainnya tentunya akan kita dorong karena pangsanya ini besar sekali, Pak. Sebagai gambaran umum seperti itu, Pak Primus. Iya, Pak Edwin. Jadi kelompok ini tidak hanya lihat dari 24 ke atas ya, yang di bawahnya 18 tahun sampai 23 cukup banyak ya. Sehingga jumlah mereka banyak, ini... Pak. Ini juga menjadi segmen yang, betul, potensi inilah yang besar dan juga kita harus inline-kan dengan amanat dari Bapak Presiden. Itu yang mengamanatkan tahun 2024 kita harus mencapai 90%. Nah, segmen-segmen mulai pelajar, mahasiswa, pemuda, inilah yang perlu kita garap bersama-sama. Di samping tahun 2024 kita juga kan bicara nantinya bonus demografi yang kita harus persiapkan. Ini akan menjadi backbone besar dan juga potensi besar bagi sektor jasa keuangan untuk bisa memanfaatkannya. Dan kedua komponen generasi milenial dan generasi Z inilah yang akan menjadi backbone untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Iya, baik Pak Edwin. Saya ke Ibu Korina. Bu Korina, di BNI itu bagaimana kelompok nasabah berdasarkan usianya? Kan yang paling bawah itu ternyata generasi apa namanya Z ya, itu cukup banyak juga ya. Nah, jadi dari Z sampai X itu bagaimana komposisi di BNI? Baik, terima kasih Pak Primus. Ya. Selamat siang Pak Primus, Ya. Pak Edwin, Mas Diman. Ya, benar sekali Pak yang tadi disampaikan Pak Edwin. Jadi kalau kita lihat dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, itu 26%-nya milenial ya Pak ya. Dan masih didominasi oleh Gen Z di 53,8% gitu. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi di Bank BNI-nya Pak, dari jumlah nasabah reguler BNI itu top 3-nya nasabah yang mendominasi itu milenial Pak, 38%. Kemudian generasi X itu sekitar 29%, Z itu sekitar 19%. Jadi kalau kita lihat yang sudah mulai berbank ya Pak ya, jadi itu kita lihat sudah 19% itu di BNI. Kalau kita lihat lagi di milenial itu didominasi, kalau kami lihat segmennya lagi Pak, di umur 24 sampai 39 tahun. Jadi yang tadi milenial 38% itu rata-rata umurnya antara itu Pak, 24 sampai 39 tahun, dan 42% itu karyawan, 31% itu wirausaha. Itu Pak Primus. Jadi kalau gambaran segmentasi dari nasabah kami di BNI pada saat ini seperti itu Pak Primus. 53,8% itu adalah milenial dan generasi Z ya. Generasi Z ya. Itu saya pikir udah lumayan juga ya. Ini perkembangan dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana Bu? Lonjakannya ini. Dan kemudian khusus pada masa pandemi, barangkali makin banyak yang masuk perbankan. Benar Pak. Ya kalau kami lihat sendiri memang kalau kita lihat BNI sendiri memang dari optimalisasi cabang jaringan kami yang memang ada di mana-mana, kita lihat juga penetrasi atau akuisisi dari segmen milenial ini cukup tinggi Pak. Terutama untuk tabungan ya Pak, yang tadi Pak Edwin sampaikan ya. Jadi mahasiswa itu kemudian itu juga menjadi yang porsi terbesar juga. Kemudian juga kita juga BNI ini punya hubungan yang baik dengan universitas, perguruan tinggi, termasuk juga Kementerian BUMN, dan keragaman produk Pak yang kami punya. Jadi keragaman produk ini dan memang kami create berbasis digital ini memang sesuai dengan segmen ini Pak. Jadi kita mulai dengan digital opening account yang sudah fully digital ya Pak ya, kemudian juga reward point-nya itu berupa poin-poin itu juga sudah digital, termasuk juga kalau untuk apply loan Pak, itu juga kita sudah digital dengan menggunakan e-form namanya.
Saat ini kami juga sudah mulai mengembangkan signature yang digital Pak untuk apply untuk kartu kredit ataupun pengembangan fitur dan mobile banking ini kita juga improve terus, kembangkan terus. Dan ini juga kalau kita lihat di tahun 2020 kemarin Pak, itu kenaikan user dari mobile bankingnya BNI itu naik sampai 60%. Jadi kita sudah mencapai 7,8 juta user mobile banking. Ini salah satunya memang kalau kita lihat behavior yang berubah Pak, yang memang sudah beralih ke online, sudah beralih ke digital. Tapi kalau kami lihat lagi yang tadi itu Pak, memang didominasi oleh segmen milenial ini Pak. Jadi tadi kalau kita lihat 38% dari total nasabah kita tuh di BNI adalah segmen milenial ini Pak Primus. Konfirmasi lagi Bu, tadi 60% itu lonjakan jumlah milenial selama pandemi? Atau berapa? Ini Pak, kalau 60% itu adalah kenaikan user dari mobile banking kami Pak. Jadi kita punya mobile banking, jadi transaksi itu kan karena perubahan, karena memang efek dari pandemi, keterbatasan orang untuk melakukan mobilitas ya Pak ya, dan kemudian juga keterbatasan cabang yang buka. Jadi memang waktu shifting terjadi di tahun lalu itu, kita juga langsung merubah strateginya bagaimana memindahkan transaksi itu ke mobile banking Pak. Jadi ke mobile banking ini dipaksa lah untuk orang untuk bisa melakukan sesuatu yang biasanya keluar rumah, ini bisa dilakukan di mana saja gitu kan. Jadi mobile banking ini naik usernya Pak, user yang aktif itu di tahun 2020 itu mungkin sebelumnya belum bermobile banking BNI naik sampai 60%. Jadi total dari user banking mobile banking kami saat ini sudah mencapai 7,8 juta Pak Primus. Iya. Mas Bima, ini bagaimana Anda sebagai pengamat melihat semua bank sekarang kan memperhatikan milenial ini, juga di luar banking ya, di pasar modal, asuransi. Bagaimana peta persaingan, Pak? Ya, kalau bicara peta persaingan ini, tadi Pak Edwin saya sepakat ya, bahwa milenial, Gen Z, itu literasi keuangannya pasti lebih tinggi daripada rata-rata generasi lainnya, atau rata-rata nasional. Itu kurang sedikit lagi sampai target Pak Presiden itu mungkin milenial yang tinggalnya ada di pelosok, internetnya masih susah, infrastrukturnya masih terbatas. Tapi bisa diartikan hampir semua milenial itu mulai dari SD saja dia sudah dikenalkan oleh tabungan pelajar kan gitu. Nah, terkait dengan peta persaingan ini yang menarik, sekarang ini banyak bank melihat bagaimana misalkan kita ambil contoh wealth management-nya, pengelolaan nasabah yang biasanya kakap, itu banyak bank sekarang yang membuka layanan, diturunkan levelnya sehingga milenial atau investor pemula atau nasabah pemula itu bisa tertarik berinvestasi lewat platform perbankan. Jadi ada yang sampai Rp200.000 sekarang bisa beli reksadana. Rp1 juta kalau tidak salah bisa beli SBN retail. Jadi ini salah satu cara bank juga masuk ke dalam fee based income yang baru sebenarnya dengan cara target milenial dan Gen Z. Yang kedua ini bank juga banyak melakukan inovasi digital, meskipun saya juga agak kaget melihat laporan dari JP Morgan misalnya, transaksi e-commerce ini kan sebenarnya didominasi juga milenial dan Gen Z. Tetapi masih ada yang transaksi e-commerce-nya bayarnya pakai uang cash, dan itu 14% dari total pembayaran secara umum. Jadi antara mereka yang membayar menggunakan e-wallet itu sekitar 20%, kemudian transfer bank 26%, masih ada yang bayar cash 14%. Nah ini juga jadi tantangan bagaimana integrasi antara e-commerce, apalagi banyak yang transaksinya lewat sosial media bukan di platform digital. Ini tentu peluang bagus bagi bank untuk kerjasama dengan startup ataupun platform lainnya. Yang terakhir, Pak Primus, saya melihat peta persaingan ke depan untuk menyasar segmen milenial ini tentu nggak mudah, karena ada pemain yang namanya neobank ini. Jadi bank yang full digital tanpa kantor cabang, sangat efisien, dan mereka menguasai ekosistem digital. Nah ini mulai merangkak menjadi pesaing baru perbankan. Tapi saya melihat optimisme banyak bank pun sekarang juga sudah mulai menggandeng fintech misalnya, ataupun menggandeng e-wallet pembayaran lainnya dan ekosistem digital lainnya, sehingga mereka bisa head to head dengan pemain-pemain baru. Ya, Mas Bima, kalau kita lihat bahwa penduduk Indonesia dari berbagai macam usia, terutama yang baby boomers ya, kelihatannya memang secara umum ya kesadaran terhadap
finansial itu masih rendah ya. Nah, ada dua pemantauan saya, kesadaran terhadap kesehatan fisik ya, dan juga kesehatan kantung ya, keuangannya itu. Nah, ini bagaimana pada para milenial ini? Mereka sudah kelihatan mereka sudah sadar nggak mengelola keuangan mereka? Ya, mereka itu terutama selama masa pandemi mereka sangat mempelajari bagaimana mereka yang tidak merdeka, bahasanya tidak merdeka atau tidak bebas secara finansial, itu tertekan pandeminya luar biasa. Mereka yang menggantungkan diri dari gaji bulanan misalnya. Sehingga ini merubah mindset milenial secara signifikan. Banyak milenial yang daripada saya hanya sekedar menabung di bank menawarkan apa lagi nih, pengelolaan reksadana, portfolio lainnya. Banyak akhirnya anak-anak muda sekarang yang selain menabung juga bermain saham. Makanya ada kenaikan sampai 1,6 juta SID di pasar saham itu selama masa pandemi ya. Ini karena ada ketertarikan milenial untuk pensiun dini, Pak Primus. Jadi untuk lumayan bisa ya, merdeka secara finansial. Ya. Jadi para milenial generasi Z ini kampanye kita bagaimana financial freedom ini udah masuk ya. Mereka mulai menyadar ya. Sudah, mereka inginnya usia tadi sebelum masa milenialnya selesai, punya rumah, ya setidaknya punya kendaraan, tidak bergantung dari pendapatan tetap itu. Bahkan mereka kan inginnya uang bekerja untuk mereka di masa tua nanti. Gitu. Wah, mantap Pak itu. Pemirsa, bagaimana peta persaingan perbankan sesungguhnya untuk menggarap milenial ini, karena bank ini tidak hanya bersaing dengan sesama bank, juga dengan yang non-bank. Untuk membahasnya, kami akan kembali setelah jeda berikut.